Hai guys, setiap kali kita menghadiri ibadah minggu sebagai jemaat, kita pasti akan melihat para pelayan mimbar seperti worship leader, singers, dan pemusik yang melayani selama ibadah berlangsung. Tapi teman-teman pernah nggak sih kita memikirkan, menanyakan kenapa ya harus ada pelayan mimbar? Yuk kita cari tahu sama-sama. Teman-teman, ketika kita melihat kembali sejarah reformasi, kita akan menemukan bahwa salah satu hal yang menjadi alasan reformasi terjadi adalah pasifnya jemaat dalam ibadah. Dua hal yang menyebabkan jemaat saat itu tidak dapat berpartisipasi aktif adalah pembacaan dalam ibadah yang dilakukan menggunakan bahasa Latin, serta pelayanan musik yang didominasi oleh pemusik dan penyanyi yang sudah terlatih. Di dalam suratnya yang membandingkan ibadah Katolik dan ibadah Reform, Calvin mengatakan bahwa it is true that there is shouting and singing, but it is all done in an unknown language, thus going against the clear command of the Holy Spirit who wants community prayer to be done in the common tongue, so that the unlearned and ignorant can participate and can say amen at the end. Pada saat itu, bahasa Latin adalah bahasa yang dianggap lebih hebat karena bahasa Latin digunakan oleh orang-orang yang berpangkat dan berpendidikan. Namun, Calvin yang mengutip dari surat 1 Korintus 14 mengatakan bahwa semua itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya jika orang yang mendengarnya tidak dapat mengerti dan mengamininya. Nah, terus apa hubungannya sejarah yang barusan kita bahas dengan tugas para pelayan mimbar? Para reformator memperjuangkan agar jemaat kembali berpartisipasi aktif dalam ibadah. Dengan begitu, pelayan mimbar memiliki peran untuk memimpin jemaat berpartisipasi aktif dalam ibadah. Dan ini menuntut beberapa hal dari para pelayan mimbar. Pertama, worship leader harus mengenal jemaat yang mereka layani, sehingga worship leader dapat menyesuaikan diri dan menolong jemaat untuk memahami dan menikmati alur ibadah yang dipimpin olehnya. Hal ini mencakup pemilihan kata, gaya berbicara, bahkan gestur, teman-teman. Kedua, singers juga harus memahami apakah lagu yang dinyanyikan adalah lagu yang sudah familiar atau enggak. Jangan sampai singer sibuk nyanyi sendiri, sibuk pecah suara, jadi dominan dan gak mementingkan jemaat yang mungkin masih asing dengan lagu-lagu itu. Pecah suara tuh boleh, teman-teman, boleh banget. Tapi kalau lagunya asing buat jemaat, singers harus bersikap bijaksana dan menyanyikannya dengan satu suara supaya jemaat juga bisa ikut nyanyi. Ketiga, pemusik harus mempertimbangkan beberapa hal ketika mengaransemen sebuah lagu. Apakah aransemen sesuai dengan makna yang dimaksud oleh penulis? Apakah aransemen menolong jemaat untuk menikmati Tuhan atau jangan-jangan terlalu kompleks sehingga jemaat juga sulit untuk nyanyi, teman-teman? Nah, tapi di atas semua itu, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah salah satu dari 5 sola reformasi atau pilar dasar iman Kristen, yaitu Soli Deo Gloria, hanya kemuliaan Allah. Ketika kita menjadi seorang pelayan mimbar, kita harus terus mengingat bahwa bukan kita yang harusnya jadi pusat perhatian jemaat. Mimbar bukan ajang bagi kita untuk menunjukkan, bahkan menyombongkan segala sesuatu yang kita punya, kemampuan kita berkata-kata, kemampuan kita bernyanyi maupun bermusik, tapi untuk memuliakan Allah lewat talenta yang telah kita terima dari Allah. Talenta yang telah kita asah, talenta yang kita pakai untuk memuliakan Allah dengan mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita akan melayani di atas mimbar, kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Jangan anggap enteng pelayanan kita karena kita merasa jam terbang kita sudah tinggi. Tetapi bersikaplah rendah hati di hadapan Allah dengan menyadari bahwa sesungguhnya pelayanan kita tidak akan ada artinya jika Allah sendiri tidak melayakannya. Jangan abaikan persiapan hati kita karena pelayanan ini bukan panggung pertunjukan, melainkan untuk memimpin jemaat memuliakan Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.